Ya Bang Anton, tadi pertanyaannya kalau orang tua, anak itu arogan, siapa tahu itu muncul karena juga mencontoh orang tua yang arogan gitu. Iya, saya katakan bapak adalah imam, ibu adalah makmum. Bagaimana membentuk madrasah dalam rumah tangga ya. Saya katakan ada 3 konsep ya. Kapan dia jadi anak? Kita cara mendidik anak. Kapan dia jadi karyawan? Kapan dia sahabat? Ada karyawan nih Bang ya? Ya, ketika mengelola perusahaan anak, dia harus dianggap dari karyawan dan si anak harus sadar bahwa dia ada karyawan supaya perusahaan ini bisa jalan normal. Oke. Itu kalau bicara perusahaan anak penerus kan. Oke. Kapan jadi anak? Ketika dia pacaran dengan siapa, pulang jam berapa, perilaku gimana, itulah anak. Nah, tapi 2 ini gak cukup. Kapan dia jadi sahabat? Berikan waktu dia untuk curhat. Untuk menemu agar bisa curhat itu bukan hal yang mudah loh. Psikologis anak, orang tua, komunikasi itu bagaimana? Jangan ini sampai itu kelihatan sengaja untuk curhat itu. Dibangun supaya yang alami, anak itu jadi kebiasaan gitu ya. Nah ini yang nggak terbangun. Jadi saya katakan arogansi itu tidak hanya di dalam rumah tangga ibu atau bapak. Tapi kadang-kadang di sekolahan pun begitu. Dari dosen, dari guru, dari lingkungan. Tapi kalau kita apalagi mahasiswa ya, mahasiswi kan sudah beda. Daya pikirnya nalarnya kan udah bagus. Harusnya bisa dibedakan. Mana ini unsur nasihat pendidikan, mana sikapnya harus di mana. Nah sekarang tergantung kepada si anak-anak. Nah orang tua hanya memotivasi. Nah saya mengalami hal seperti ini, saya lihat kok anak-anak sekarang begitu ya. Kita nasihat begini salah, begitu salah. Anak-anak yang abang yang 9 itu kayak apa sih Bang? Karena dulu ibunya 5. Tapi setelah saya Islam malah 1. Jadi kebalik ya? Setengah, justru saya melihat begini, saya katakan saya Islam, saya cerai semua dengan baik. Tapi kalau sekarang komunikasi juga dengan baik. Kenapa? Tidak ada orang punya istri 2 kerja yang nggak bohong. Karena cinta. Ulangi lagi. Tidak ada orang yang saya punya belum pernah istri. ketemu. Saya punya teman kiai banyak. Orang punya istri lebih dari 1 pasti dia bohong. Karena saya berjalan dengan kiai. Karena saya tahu Pernah bohong. bahwa tukang bohong. Supaya Anda jelas tukang bohong. Saya katakan ini Mbak Desi, cinta itu nggak pernah pakai akal sehat. Cinta itu hanya perasaan dan hati. Makanya saya bilang cinta tidak pernah expired. Tapi pernikahan bisa jatuh tempo kalau ada selingkuhan. Nah, disinilah saya katakan ketika tapi saya jatuh tempo ada waktu itu nggak ada selingkuhan ya. itu kan kata Anda, iya kan? Nah, kata mantan suami gimana? Iya kan? Tapi yang saya katakan ketika saya mau syahadat, saya berpikir kalau saya mau beragama dengan baik, jangan ada kebohongan. Maka bisa semua. Itu sebagai sebuah idealismenya Bang Anton ya. Kalau mau beragama dan benar jangan ada mau kebohongan. Baik, jangan ada bohong. Allah tuh baik, hanya menerima yang baik. Iya. Nah, makanya kalimat utama dalam agama adalah iman. Iman adalah percaya, maka Rasulullah diutus pertama kali sifatnya al-amin. Dan tidak ada agama kalau tidak ada amanah partainya Teteh. Dan amin, amanah, aman menjamin keamanan. Maka pastikan rumah tangga aman. Bukan hanya anak curhat kepada orang tua, tapi orang tua membuka diri untuk curhat. Yang ketiga, idealisme, jangan merasa bahwa orang tua paling benar. Bisa itu supaya tidak terbentuk arogansi. Iya. Dan saya yakin kalau menurut kan Uwi selalu bilang bahwa kita ini nggak ada apa-apanya.
segala sesuatu yang dimiliki di dunia ini tuh yang milik Allah. Ya. Cuman Allah yang besar gitu ya. Terus kemudian cuma Allah yang Allahu Akbar gitu ya. Dan kalau manusia selalu ingat itu insya Allah nggak arogan ya Wi Insya ya. Allah, ya karena sebesar apapun manusia itu Nggak ada sangat apa-apanya iya, gitu ya kecil Wi ya. sekali. Tidak berdaya upaya. Sampai ditantang loh, kamu tidak sekali sehebat apapun kamu, Ya kalau kamu tidak akan dia nembus. fisik dengan hati menyatu, pasti nggak ada arogan. Betul. Iya. Tuh. Karena selalu nyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Silakan. Oke, silakan Mas Mice. Jadi menyimak obrolan tadi, saya bisa ambil kesimpulan saya sendiri. Mungkin idealisme itu mungkin konotasinya lebih positif ya. Iya. Iya. sebenarnya. Karena apa? Unsurnya baik ya. Iya. Iya. Apa mempertahankan kebaikan. Kalau arogan lebih ke negatif. Ya. Benar. Arogansi. Tapi ada juga orang yang mempertahankan idealisnya sendiri. secara arogan. Ya, Arogan. secara arogan. Ini Betul. seperti Oke. ini contohnya. Ya. Ya. Jadi ego. Oh. Lu yakin pakai baju itu? Kita kan mau kondangan, Oke. bukan idealis. Gitu. Jadi ada yang mempertahankan Betul. idealisme sendiri Tapi dengan cara yang salah. dengan cara yang salah. Oke. Jadi ya emang idealis itu ada kendornya lah, ngelihat sikon. Ya. Iya. Jadi masuk kemana harus ikut, Ya. harus ada sikon lah. membawa. Ya sehebat apapun tubuhnya Itu pakai jadi pakaian bunglon seksi. dong semua ikut. Bukan maksudnya bunglon, beradaptasi. Oke. Iya. Salah sih dia jawabnya harusnya. Gua kan nggak diundang. Benar, benar. Tapi yang terpenting, Wi, Ya. seseorang yang memiliki idealisme tertentu, bagaimana agar dia juga bisa diterima oleh semua Betul. kalangan. Itu yang terpenting barangkali, Ya. Wi. Betul. Apa itu, Wi? Makanya ada Tipsnya. koridornya. Artinya koridornya itu orang itu punya fleksibilitas, batas-batas toleran. Artinya bahwa idealis itu bukan kaku. Nah, makanya ada orang yang seolah-olah idealis itu menjadi sufi, itu juga dipersalahkan. Jadi saya mau tanya, idealisme dengan ideologi beda nggak apa? Beda. Ideologi itu salah satu apa ya? Ya ideologi, satu keyakinan. Pemikiran. Ya saya pikir menuju sebuah idealisme perlu Harus taktik memiliki- dan strategis. Iya. Ya. Oke. Artinya kalau ada orang melakukan sesuatu, itu bukan berarti kalau tidak saklek dengan itu tidak idealis. Dia juga ideal, cuman mungkin dia punya batas-batas toleransi itu. Ya. Oke, yang jelas sih apapun yang menjadi kebenarannya, saya mau menjawab Ya. pertanyaannya. Menurut KBBI, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ya. Gitu. Oke, sudah terjawab ya. Paling tidak itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi barangkali boleh dibilang bahwa seseorang memiliki idealisme tertentu jika dikumpulkan menjadi beberapa idealisme, lalu kemudian itu bisa menjadikan sebuah ideologi juga. Ideologi. Gitu kan. Terima kasih Bang Anton sudah sama-sama. hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan pengalaman hidupnya Amin. mencerahkan adik-adik dan tetap bersemangat adik-adik bahwa apapun yang terjadi, seburuk apapun kehidupan di masa lalu, ternyata masih ada secercah harapan untuk memperbaiki diri dan semoga bisa menjadi lebih baik selamat dunia akhirat dan Ya, semua itu amin. bisa terjadi hanya dengan satu kata, hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ya semoga. mungkin saya tambah dikit. Ya. Manusia itu hidup dalam tiga dimensi waktu. Yang lalu biarlah berlalu jadi cermin, yang sekarang mau kemana agar hari esok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari kemarin. Amin. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Nantikan terus kehadiran kami hanya di Kompas TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.